bumerang bagi negara Amerika tersebut ya, kalau misalnya tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan di kartu The Dead ya. Jadi kayak kalau misalnya nggak ada perubahan untuk kedepannya, maka negara ini bisa dikatakan bisa hancur gitu ya. Halo selamat datang kembali di Echa Markica Channel. Di video kali ini aku bakal ngebaca tentang beberapa saat ini yang lagi heboh ya, bahwa Presiden Donald Trump itu meminta bantuan negara lain seperti negara-negara besar kayak China, juga Inggris, juga negara-negara Eropa lainnya untuk menghadang Selat Hormuz. Jadi kayak dia tuh minta kerjasama negara-negara yang sebenarnya itu tuh kayak bisa dikatakan Amerika kan adalah negara superpower ya, jadi harusnya dia bisa sendiri dong. Tapi kenapa sekarang dia minta negara-negara lain juga ikut campur dengan urusan dia yang sebenarnya gak ada urusannya gitu loh. Ada urusannya tapi di bagian perminyakannya itu. Cuma di sini aku bakal kasih gambaran kira-kira apa sih yang terjadi dengan negara Amerika saat ini gitu loh. Kenapa dia harus minta negara-negara lain untuk ikut campur dalam masalah ini? Karena aku lihat kepemimpinannya Trump belakangan ini sangat kontroversial dan juga membuat orang-orang bertanya-tanya untuk sebenarnya apa sih maksud dibalik tingkah laku Trump yang agak random ini gitu loh ya. Apa mungkin kalian juga bertanya-tanya apa gimana, apa mungkin karena dia faktor usia gitu kan. Mari kita coba lihat dulu ya di kartu tarot aku. Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian kalau misalnya kalian mau konsultasi personal tarot di aku bakal cantumin di sini Instagram aku Echa Markica, dan atau kalian bisa juga chat untuk nomor aku untuk konsultasi personal ya. Nah, sekarang aku bakal ambil kartu yang sudah aku kocok tadi ya. Di sini ada kartu apa? Di sini adalah kartu yang menjelaskan tentang bahwa saat ini negara Amerika sedang memikul beban yang berat ya, karena di sini aku lihat konflik dia di Timur Tengah, terus juga persaingan global dengan negara Cina, persaingan bisnis dan lain sebagainya dengan Cina juga mempengaruhi ya di sini ya. Jadi Amerika sekarang ini sedang goyang banget karena dia banyak beban guys ya, dan juga biaya yang dikeluarkan untuk melakukan serangan balik ke Iran dan lain sebagainya itu juga menguras keuangan dan juga sumber daya manusia di sana juga gitu ya. Pro dan kontra masyarakat juga berpengaruh yang membuat roda ekonomi negara ini itu agak goyang. Jadi ini juga bisa jadi faktor kenapa Trump minta bantuan negara lain buat ikut campur dengan urusan dia dengan negara Timur Tengah ini. Karena konflik dia dengan negara Timur Tengah ini akan menghasilkan masalah yang besar dan menjalar kemana-mana gitu loh ya. Dan di kartu ini adalah Ace of Pentacles ya. Jadi di sini itu adalah dia mengharapkan ada bantuan, mengharapkan ada orang negara yang berbaik hati yang mau kasih dia bantuan, entah itu supply, entah itu bantuan untuk menyuarakan hal yang sama seperti yang dia suarakan di dalam hal global gitu ya. Tapi di sini aku lihat yang dia harapkan itu adalah peluang baru yang datang untuk Amerika itu sendiri, peluang baru yang akan datang untuk opini-opini yang dia buat gitu loh, yang sedikit kontroversial, dan dia berharap ada yang seopini dengan dia gitu loh, berharap ada negara yang mendukung segala keputusan randomnya itu gitu loh ya. Tapi kan belakangan juga kalian lihat ya, sebenarnya nggak ada yang mau ngegubris dia. Bahkan Jepang juga masih mikir-mikir ya kalau misalnya harus ada kerjasama dengan Amerika gitu loh. Di sini ada kartu
Seven of Wands di sini adalah Amerika sedang bekerja keras nih ya untuk sebenarnya ini sama seperti ramalan aku yang sebelumnya dengan negara Israel. Mereka tuh sedang mencari mencari negara yang bisa nih mereka pakai nih, bisa katakan negara yang sudah sangat berpengaruh dan bisa mendukung mereka gitu loh. Contoh misalnya Jepang yang mau membantu mereka, contoh ya. Nah itu kan secara tidak langsung kan mempengaruhi juga nih sudut pandang dunia gitu loh. Tapi kan Jepang juga sebenarnya mikir-mikir juga untuk melakukan kerjasama dengan Amerika karena mereka tahu ya. Karena Amerika ini mostly dia tuh memonopoli negara yang dimana dia bekerja sama dengan negara tersebut. Jadi kalau ada Amerika di dalamnya itu kurang lebih untuk menjadi negara yang stabil itu agak cukup sulit ya. Nih aku lihat dia kayak masih berusaha gitu loh, kayak meyakinkan oh aku nih bener gitu loh, aku nih kayak bisa menjadi superhero-nya gitu loh, kayak negara terpikmi gitu lah ya. Ntar ya aku coba 3 kartu. Oke nih kartu keempat nih, King of Swords, dan dia tuh batu guys. Dia tuh nggak mau dibilangin, nggak mau mendengarkan opini-opini yang berseberangan dengan dia gitu loh. Jadi dia tuh selalu berpikiran bahwa apa yang dilakukan itu sudah benar, apa yang dilakukan itu sudah tepat, tapi dia tuh nggak mau ada koreksi diri sama sekali gitu loh. Kayak nggak ada masukan-masukan yang di luar yang dia keluarkan gitu loh. Jadi di negara Amerika itu saat ini mereka tuh coba untuk berdiri, coba untuk teguh, tapi sebenarnya mereka tuh lagi nggak baik-baik aja. Jadi negara Amerika ini ya kalau misalnya tetap seperti ini terus bisa ada diambang kehancuran. Ya bisa ada diambang kehancuran karena apa? Karena hal-hal seperti ini ya. Kalau misalnya tidak ada koreksi, tidak ada penyeimbangan dengan sudut pandang global, maka juga menjadi pro kontra yang sangat besar, dan itu membuat negara-negara lain juga malas untuk berafiliasi atau bekerja sama dengan negara ini gitu loh. Jadi kalau misalnya ada apa-apa nih, siapa yang mau bantu gitu kan. Ada 4 nih. Sekarang kartu kelima ya, The Chariot, dan jelas di sini bahwa apa yang dia pilih ya, seperti tongkat ini, dia memilih jalan yang gelap, dia memilih jalan yang hitam, dia memilih jalan yang salah ya. Sebenarnya apa yang dilakukan Trump ini ya, dia tuh berpikir bahwa itu tuh semuanya buat kebaikan untuk semua orang, semua negara, semua warga negaranya dan lain sebagainya. Tapi apa? Tapi nggak semuanya benar gitu loh. Tapi dia tuh selalu berpikir bahwa itu tuh benar, walaupun dia tuh tahu sebenarnya ada beberapa bagian dia tuh yang salah, tapi dia tetap gak mau mengkoreksi itu. Karena apa? Karena ego dia yang tinggi itu tadi. Karena egonya dia merasa kayak negara dia yang paling benar, atau mungkin dia ngerasa kayak negara dia yang paling kuat. Maka dari itu kenapa dia selalu mencoba untuk mendominasi ya. Jadi kayak kalau negara besar ya itu pengen mengajak negara-negara lain bekerja sama itu ya karena dia ngerasa pengaruh dominasi dia itu sedang goyang. Jadi dia itu kayak butuh approval dari negara-negara lain juga kalau dia itu sebenarnya masih bisa mendominasi negara-negara tersebut. Tapi syukurnya di sini negara-negara lain juga udah jauh lebih pintar ya. Jadi kayak udah kebaca aja gitu loh ya. Dan ini aku bakal ngambil satu kartu terakhir lagi di sini adalah Three of Wands, di mana benar ya, ini tuh adalah tentang ambang di mana ini bisa menjadi kehancuran atau balik bumerang bagi negara Amerika tersebut ya. Kalau misalnya tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan di kartu The Dead ya. Jadi kayak kalau misalnya nggak ada perubahan untuk kedepannya, maka negara ini bisa dikatakan bisa hancur gitu ya. Karena apa? Karena pro dan kontranya itu benar-benar mempengaruhi semua sisi ya, baik itu konflik dia dengan negara Timur Tengah ya, terus juga persaingan perdagangan dia dengan Cina, terus juga konflik global lainnya yang dia buat dan kontroversial, yang kayak pendapat-pendapat kontroversial yang dilakukan oleh presidennya itu gitu loh, Presiden Donald Trump gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka tetap tidak ada koreksi ya mereka tidak akan tahu arahnya bakal kemana. Di bottom of the deck-nya mereka nggak bakal tahu nih ke depannya negara ini bakal seperti apa gitu loh. Karena akan menjadi peperangan yang mengakibatkan kehancuran. Bukan cuma buat negara yang mereka serang, tapi buat negara mereka sendiri juga gitu. Ya, itu yang aku lihat tentang Amerika nih ke depannya ya. Jadi buat kalian yang sekiranya tinggal di negara Amerika atau gimana gitu ya, kita doain aja semoga
kedepannya ada keajaiban ya, agar mungkin presidennya sedikit mempertimbangkan beberapa pendapat dan juga usul dari negara lain untuk kedamaian dunia gitu, karena itu lebih penting dibandingkan ego untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya dia udah punya, tapi kayak dia pengen meyakinkan lagi aja gitu loh kalau negara dia itu masih super power gitu. Oke deh, buat kamu yang sudah nonton video aku, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa buat klik like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga buat kalau misalnya kalian pengen konsultasi personal, kalian bisa DM Instagram aku @cemarkica, atau kalian bisa hubungi nomor yang sudah aku sertakan di video aku ya. Buat kalian yang pengen request video apa lagi, kalian boleh komen di bawah. Terima kasih.